Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya telah diberikannya kesempatan kepada kita setelah menunaikan kefarduan kita berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah al-Islam, dan termasuklah kita pengikut sunnahnya. Tak lupa kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat, sahabiyat serta pengikut-pengikutnya ila yaumil mi'ad, sampai pada hari yang dijanjikan. Amin. Bapak-bapak, para tutuha, guru agama, alim ulama, hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kaji kita tentang tarjih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah berjalan selama 3 tahun pengajian kita. Lalu kemarin kita musyawarah konferensi wilayah majelis tabligh. Lalu di situ ada pernyataan dari pengarang kitab Syakir Jamaluddin, sekarang sudah MA, mengarang kitab tentang mukhtalaf fihi, sumber persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama, kemudian diputuskan oleh tarjih. Di antara fatwanya adalah kita mulai dari memahami ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sadaqallahu azim. Wala tusalli, janganlah kamu sekali-kali salat, janganlah kamu sekali-kali menyalati jenazah seorang yang mati di antara mereka. Wala taqum ala qabrihi, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya mendoakan. Sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu mati dalam keadaan fasik. Jadi kita ini secara ideologis
Jangan hakun menyembahyangkan orang yang mati dalam keadaan fasik, teman. Kasus seorang muslim yang tidak terbiasa mendirikan salat. Jika ia tidak salat karena malas, gitu kan? Berarti ia termasuk golongan atau seorang yang berbuat maksiat. Orang muslim berbuat maksiat lalu dinamakan al-muslimul 'asi. Muslim yang berbuat maksiat. Jadi dia masih tergolong muslim. Tetapi jika ada seorang muslim yang menolak dalam hatinya dan dibuktikan dalam perbuatannya setiap hari tidak mendirikan salat, itu dinamakan kufur. Berperilaku kafir, itu kan kufur, berperilaku kafir, berperilaku seperti orang kafir, tapi ia bukan orang kafir. Tapi ia bukan orang kafir. Tidak mendirikan salat itu memang kelakuan orang kafir. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang hamba mukmin dengan syirik dan kafir itu ialah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim dari Abi Darda, dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi meninggalkan salat adalah pembeda antara orang mukmin. Lalu bersikap membangkang terhadap Allah dan Rasul dengan sengaja, jika kemudian pembangkangan itu dibawa sampai mati, dinamakan fasik. Wahum fasikun, dinamakan fasik. Sikap fasik dan munafik sebenarnya sama, ya, sama-sama berperilaku kufur. Sekali lagi, tetapi ia tidak kafir. Kalau kufur itu sifat, kafir itu orangnya, orang kafir, orang yang menentang. Sudah kita jelaskan dahulu bahwa pembangkangan dari luar itu sedang dari dalamnya baik dinamakan apa namanya? Fasik. Fasik dan munafik itu sebenarnya sama-sama. Perbedaannya adalah sifat fasik itu pembangkangan dari luar sedang dalamnya baik. Sedang munafik ialah pembangkangan dari dalam sedang luarnya baik. Jadi beda. Fasik itu dalamnya baik tapi luar munafik. Dalamnya ada baik tapi luar baik-baik saja. Kedua-duanya tetap sebagai muslim. Hanya saja perilakunya menyerupai orang kafir. Pada ayat Al-Quran sebelumnya, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik itu ialah orang-orang fasik. At-Taubah ayat 67. Lalu ayat di atas secara zahir melarang jangan menyalati jenazah mereka karena telah berlaku kafir kepada Allah dan Rasul, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jika demikian halnya, berarti sesama muslim wajib saling menjadi saksi bagi muslim lainnya dalam berjamaah, dan menghimbau kepada setiap muslim agar senantiasa tetap meramaikan jamaah supaya jenazahnya nanti mati
jenazahnya disalati oleh jamaah. Hadirin, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Almarhum Pak Abra itu sering mengungkapkan masalah ini. Fasiqun. Zahir ayat itu melarang, jangan menyalati jenazah. Hadirin, bagaimana tindakan Rasul? Rasul juga tidak melakukan salat. Rasul juga tidak menyalati. Tetapi menyuruh para sahabat, sallu ala sahibukum. Lakukan salat untuk sahabatmu yang mati di antara kalian. Kenapa? Perkiraan kita, karena fasik dan munafik itu masih ada kemungkinan mendapat pengampunan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak memberi pengampunan kepada orang yang berbuat syirik, tetapi mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, jadi itu peluang. Dosa selain syirik itu diampuni bagi siapa yang dikehendaki. Sekarang kita berusaha agar peluang perbuatan kita dikehendaki oleh Allah diampuni. An-Nisa ayat 48 dan 116. Lalu menyalati orang yang mati dalam keadaan fasik karena masih terikat persaudaraan sesama muslim. Para ulama pun mengeluarkan pendapat. Rasul ketika sahabat meninggal diketahui orang itu fasik, saksi-saksi bagi jamaah orang itu begitu Rasulullah. Kada terlihat di jamaah itu kan. Terlihat di jamaah. Rasul membayangkan. Tapi menyuruh. Jadi beragama, beribadah secara ideologis seperti Rasulullah. Bila kada terlihat sembahyang berjamaah, kada terlihat jangan sembahyang itu kan. Tapi menurut fikih, nah itu kan fikih. Para ulama pun mengeluarkan pendapat. Ulama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu ialah ulama pengikut Hanafi, pengikut Maliki, pengikut Syafi'i, pengikut Hambali, yang terkenal 4, dan banyak lagi ulama-ulama. Dengan pertimbangan sosiologis, jadi Pak Tajuddin itu bercerita waktu jadi pejabat pengadilan agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Waktu itu jadi gantung diri seseorang, lalu kadang-kadang hakonnya memotor, kada akan membuat orang motor dinas ke bawah, antar ke rumah. Disembahyanganlah. Ini menurut pertimbangan fikih, karena pertimbangan sosiologis, pertimbangan psikologis, pertimbangan kekeluargaan, dan husnuzan billah. Jadi andai kata orang mati misalnya seperti tadi bunuh diri, kemudian kada disembahyangkan, begitu tekanan keluarganya itu, nah kita hendak melindungi itu saja, lalu disembahyangkan aja, bukan berjamaah, 2-3 orang aja di situ ada sembahyangkan ya. Dahulu lagi mahasiswa kos, tiba-tiba ada orang membagi amplop tetangga, sembahyangkan jenazah ke seberang. Rupanya hanya mahasiswa nang menyembahyangkan jenazah itu. Setelah
Tahu kita, oh ya, itu jar maling mencuntan di situ, dihukum makan orang mati aja. Jadi harus membayangkan. Jadi ada lah membayangkan, menjaga demi perasaan dan keluarga. Lalu soal diterima atau tidak, itu tadi. Kalau fasik, kalau munafik, itu kan kufur, berperilaku kafir. Orang mati dalam keadaan seperti itu, wahum matu wahum fasikun, matinya itu adalah fasik. Jadi di sini terlihat perbedaan keputusan tarjih bahwa secara ideologis beribadah atau beragama itu memang harus, kalau jangan kata ayat jangan dilaksanakan. Tapi kenapa Rasulullah menyuruh sahabat? Enggak. Seperti ada orang meninggal karena utang, gitu kan, karena utang. Lalu Rasul tidak mensalati. Silakan para sahabat. Tidak menyalati karena kecuali ada kemudian utangnya itu dijamin oleh seseorang. Terus Rasul mensalatkan. Rasulullah tidak mensalatkan itu adalah shock terapi bagi umat muslim. Di masa Rasul semua orang berhajat bila meninggal, umat Rasulullah membayangkan. Ternyata Rasul enggan, karena mempermainkan misalnya utang piutang, mempermainkan amal fasik tadi. Lalu Rasul menyuruh sahabat. Meskipun Rasulullah tidak menyalati, tetapi mengizinkan para sahabat melakukannya. Andai kata, itu kan andaikan perbuatan tidak menyalati tersebut menjadi ketentuan khusus bagi muslim semua, tapi tidak terlihat dalam jamaah. Siapa saksi? Ada saksi, maka tidak salati. Lalu niscaya, gitu kan, niscaya orang akan salat berjamaah, ramai salat berjamaah, katanya untuk melihat kualitas keimanan seseorang adalah ketika jamaah Jumat akan ramai salat orang-orang pada setiap waktu. Lalu kondisi sekarang dengan tersebarnya masjid di mana-mana, tetapi setiap kita singgah masjid itu luas karena beberapa orang saja yang salat waktu. Jadi masajiduhum amiratun, masjid-masjidnya megah mentereng, wahiyah kharabun minal huda, tetapi sepi dari petunjuk-petunjuk. Tidak disalahkan karena orang sibuk. Tapi itulah keadaan umat sekarang. Jadi fasik dan munafik. Fasik dan munafik itu mendekati murtad. Murtad i'tiqadi atau murtad amali. Kelihatannya dari segi munafik itu murtad amali, murtad i'tiqadi, amali, sembahyang, ya. Kemudian i'tiqadi itu dalam hati kada hendak sembahyang. Nah. Selagi masih hidup wajib diingatkan, itu kewajiban kita. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika orang-orang tersebut, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudaramu dalam Islam. Jadi masih saja ada ikhtiar kita dan semua kita berkewajiban mengajak orang-orang itu agar kembali taubat, kembali mengikuti jalan yang benar.
Wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ihwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Nah, jadi jika ia tidak bersedia kembali ke jalan yang benar, kemudian mati, nah, orang murtad itu tidak berhak disalati karena telah putus persaudaraan sesama muslim. Itu murtad. Tapi fasik dan munafik tadi mendekati murtad. Kalau ketahuan ini tuh kalau beragama lagi, pindah agama, murtad, tidak perlu salat. Tapi kalau munafik dan fasik saja, itu ada kemungkinan mudah-mudahan diampuni Allah. Mudah-mudahan diampuni Allah. Mendirikan salat. Salat itu intinya adalah permohonan pengampunan, minta ampun. Di samping berisi dialog dan penyampaian sanjungan-sanjungan dan pujian. Isinya adalah ketaatan mengikuti Rasul. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia taat kepada Allah. An-Nisa ayat 80. Nah, jadi amun taat, mengatakan taat kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasul, nah itu boleh dinamakan fasik atau munafik karena bertentangan dengan Rasul. Tidak ikhlas mengikuti Rasul. Kenapa? Mengikuti Rasul faqad ata Allah. Bukti kita taat kepada Allah dibuktikan dengan taat kepada Rasul. Salat. Sejak puji-pujian yang kita sampaikan membesarkan kuasa Allah sejak takbiratul ihram, sejak bacaan iftitah. Kalau membaca iftitah yang ada pengampunan, mohon pengampunan. Bacaan ruku, kalau bacaan ruku masuk kepada biasanya secara tradisional mengikuti dalil-dalil yang terdahulu, subhana rabbil azim. Kemudian sujudnya subhana rabbil a'la. Kemudian perpindahan daripada itu setelah peristiwa Futuh Mekah, setelah turun surah Al-Quran surah An-Nasr, iza ja'a nasrullah, maka bacaan ruku dan bacaan sujud itu adalah pengampunan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Sampai dengan bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat itu ada terselip doa-doa, doa yang mohon ampun. Ditambah dengan bacaan istighfar sesudah salat, astagfirullahaladzim 3 kali. Nah, jadi semua itu berisi permohonan ampun kepada Allah bagi orang yang salat, bagi orang sembahyang. Nah, lalu Rasulullah itu mencontohkan istighfar itu 70 kali atau 100 kali sepanjang hari, ditambah di dalam salat, ditambah dengan di luar salat. Lalu ada penyebutan 7 atau 70 itu menggambarkan dalam fikih artinya banyak sekali, banyak beristighfar kepada Allah. Salat fardu atau salat sunat atau salat yang dirahasiakan. Salat fardu kita berjamaah, salat sunatnya qabliyah dan ba'diyah. Salat yang dirahasiakan adalah salat malam. Salat malam termasuk salat yang dirahasiakan. Salat syukrul wudu termasuk salat yang dirahasiakan, gitu kan. Nah, kalau salat sunat tahiyatul masjid, gitu kan. Qabliyah, ba'diyah salat. Gitu. Bacaan-bacaannya sama, bahkan lebih utama bacaan salat sunat dibanding salat fardu, karena salat fardu itu Rasulullah menyuruh imam disuruh memperhatikan makmum. Makmum ini ternyata ada yang punya kepentingan. Kalau di Banjarmasinnya itu ada tukang ojek, ada paman bakso, ada menjual gerobak, ada ya zaman Rasulullah itu
ada orang-orang sahabat yang belum sempurna menyiram kebun tuannya, itu kan. Jadi salat fardu itu secukupnya. Salat sunat lebih lama. Kita malah salat sunat sebentar. Sebelum itu lama bacaan ayat itu. Salat fardu atau salat sunat atau salat yang dirahasiakan, bobot muatannya adalah sama, yaitu sama-sama berisi permohonan ampun kepada Allah. Begitu pula salat jenazah. Ya. Salat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud, tetapi berisi doa permohonan. Memohonkan ampun oleh orang-orang yang berdiri untuk mayat. Doanya seperti kita kutip, Allahumma ighfir lahu, ya kan? Ya Allah, ampuni dia. Kalau banyak lahum, kalau laki-laki dan perempuan, atau kalau perempuan saja Allahumma ighfir laha. Kalau laki-laki dan perempuan, ada laki-laki lagi, jamak lahum, Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kasihi dia, wa'afihi, beri keafiatan dia, wa'fu anhu, maafkan dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Muliakan tempat turunnya dan luaskan tempat masuknya. Itu doa semua, doa. Makanya salat jenazah itu jangan lambat, jangan cepat. Disempurnakan doa supaya kita mengerti apa yang kita mohonkan, dan Allah tentu menjawab dengan apa yang kita mohonkan. Lanjutannya, waghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi. Ya Allah, mandikan dia dengan air dan dengan air es, salju dan air dingin. Jadi air dengan salju dan air dingin. Jadi nanti kita rinci kenapa ada air barat. Barat itu kan seperti di kulkas es, salju itu salju embun es. Nah, dengan air dan salju dan es. Wa naqqihi minal khataya, dan bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan, kama naqqaita saubal abyada minad danas, sebagaimana bersihnya pakaian putih dari belang kotoran. Ya, panjang doanya. Wabduhu daran khairan min darihi, ya Allah, gantikan tempat tinggalnya lebih baik dari tempat tinggalnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarganya lebih bagus dari keluarganya di dunia. Wa zawjan khairan min zawjihi, dan pasangannya lebih bagus dari pasangan di dunia. Wa adkhilhu jannata, masukkan dia ke dalam surga. Wa a'izhu min azabil qabri wa azabin nar, hindarkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Itu hadis riwayat Muslim. Satu doa jenazah, doa. Jika jenazah yang di hadapan kita itu selama hidupnya tidak mendirikan salat, itu kan berarti tidak melakukan permohonan. Pada diri si mayat itu tidak ada sinyal mohon ampun. Kita berdiri memohonkan ampun, kita memohonkan ampun, tapi bagi dia itu tidak ada mohon ampun kepada Allah. Berbeda sinyal dan gelombang dan channelnya, ada sama. Itu. Lalu itu tadi Rasul menyuruh salatkan saja. Sahabat-sahabat itu salatkan saja. Tuh, soal diampuni atau tidak itu urusan Allah. Urusan Allah. Cuma secara ideologis Rasulullah itu tidak menyeratkan. Lalu bagaimana sikap tarjih itu? Tarjih. Muslim yang berdiri melakukan salat jenazah itu memohonkan ampun menjadi sia-sia. Itu sia-sia. Astaghfirulahum aw la tastaghfirulahum,
In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kamu mohon ampun bagi mereka atau kamu tidak mohon ampun sama. Kendati pun kamu mohon ampun 70 kali, itu kan penyebutan 70, banyak. Bagi Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. At-Taubah ayat 80. Hadirin, sama saja. Nah, Allah, salat jenazah dihukumkan fardu kifayah bagi kaum muslimin. Tetapi fardu ain juga bagi siapa saja yang mendengar dan dapat menghadiri pada saat pelaksanaan. Nah, jadi kita datang ke tempat pelaksanaan taziah jenazah itu sampai disalatkan, siapa yang hadir ketika itu laki-laki sudah akil balik, wajib. Hukumnya fardu ain, fardu kifayah asalnya. Tapi begitu hadir fardu ain. Tarjih gitu, fardu ain. Wajib. Maka jangan ada orang mensalatkan sambil duduk. Orang mensalatkan duduk-duduk itu kena. Jadi itu kada paham itu, kada paham. Karena setiap mukallaf yang hadir tidak ikut salat fardu ain, maka barang siapa gugur kewajibannya apabila tidak berhadir. Sekalipun tetangga dekat. Kita ini tetangga dekat, meninggal di pole hari, kita ke pole hari, maka ke Banjarbaru misalnya. Ada kabar kawan telepon, si anu meninggal Pak. Innalillahi wa inna. Maka perjalanan kita harus diteruskan. Maka gugur kewajiban kita. Sekalipun tetangga dekat, apabila tidak hadir di tempat, maka gugur kewajibannya. Kepada Allah jualah kita mohon mengambil, mohon pertolongan. Nah, sedikit lagi, kebiasaan salat di masyarakat kita dengan cara menjaring. Menjaring itu adalah karena ragu-ragu. Melakukan salat beberapa orang setelah dimandikan di rumah, kemudian salat berapa orang? 2, 3 keluarganya, anaknya. Menjaring itu ada pemikiran dasarnya kalau karena jenazah itu dipikul dibawa ke masjid keluar najis, itu kasih-kasihnya keluar najis. Maka jika salat orang banyak di masjid itu kada hasil, kada sah, maka sudah disembahyangkan 2-3 orang tadi setelah dimandikan. Itu kebiasaan sama sekali kebiasaan di masyarakat. Nah, jika kemudian alasan najis itu, nah pihak pemulasaran ini atau menguradu membersihkan dengan sebersih-bersihnya sehingga yakin jenazah itu bersih. Syarat ibadah adalah perangkatnya bersih dan melaksanakan salat dengan yakin. Lalu masalah jenazah ini, saudara kita Jainal Imam ini masih membimbing, masih melaksanakan, masih memandikan, masih menguradu sebagainya di Masjid Jihad. Masjid Jihad. Jadi apabila kemudian ada masalah-masalah yang berkenaan dengan jenazah, pemulasaran kita masih diperlukan, diminta untuk dia menerangkan masalah-masalah itu. Masalah-masalah itu kapan? Menguradu itu bersih, bicara kawan, ini bersihlah, sudah bersih aja, supaya yakin aja. Sekali lagi uradu lagi, ini bersihlah, bersih gitu kan. Ibadah itu ini imbirnya tak andak di bawahnya. Kenapa? Jangan yang di bawah itu riget. Riget itu kada bersih lagi, basah aja, mandi lagi itu kan. Nah, jadi memandikan jenazah. Lalu cium bang aja. Indah menguradu itu cium bang aja. Ujar kita pikir menguradu itu kada ada, cium itu kada ada, bersih. Nah, saksikan bersih. Sekali lagi jangan, bersih. Kayak apa? Insyaallah bersih. Lalu
menguradu, mempulasaran, membungkus jenazah itu, kapas-kapas kan dimanfaatkan sedemikian rupa, penutup lubang dari lubang semua lubang itu ditutup. Nah, sehingga yakin bersih, dan syarat ibadah itu ada yakin bersih. Ada lagi yang menjaring itu di masyarakat karena keraguan-raguan, ragu-ragu. Kalau kayaknya dipikul keluar najis, kalau akhirnya terus menerus itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah sekedar larangan menurut At-Taubah ayat 84. Rasul tidak menyalatkan, tetapi menyuruh sahabat untuk menyalatkan. Nah, dia tarjih masih mengambil keputusan bahwa kita kaum muslimin menyalatkan jenazah, apakah status orang itu? Lalu untuk menjaga secara fisiologis dan pertimbangan sosiologis agar masyarakat kita yakin saja bahwa anak buah dan Samsudin mati dalam Islam dan disalatkan menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.